Bahkan mungkin tidak hanya saya yang terkesima oleh seseorang, penampilan seseorang, bila dia apa eh, ceramah gitu ya, menyampaikan kajian itu benar-benar lembut penyampaiannya, teratur, runtut gitu, dan banyak yang mengatakan mudah difahami, sehingga banyak ibu-ibu yang terkesima dengan beliaunya. Tapi ketika dikasih amanah di di pondok itu, ternyata beliau nggak mampu nangani dengan baik begitu, sehingga kami harus mengambil keputusan gitu. Eh, Kemudian saya tuh sampai apa ya, ketika dia tuh salah satunya ketika dia tuh kalau ngimami itu panjang dan bisa nangis-nangis gitu. Bahkan apa lafaz Al-Qur'annya juga bagus gitu. Tapi yang kami bertanya-tanya, kenapa ketika dikasih amanah untuk ngurusin pondok itu terbengkalai, dalam artian nggak bisa. Contohnya misalkan ketika diamanai ngurusi anak ini ternyata juga nggak terlaksana dengan baik, terus ganti lagi karena nggak bisa diamanai, ganti lagi amanah yang lain nggak bisa lakoni, akhirnya terjadi sesuatu dan banyak lagi masalah. Apakah eh, kondisi ini, terus kami mengambil keputusan untuk apa katakanlah mengoffkan beliau gitu, itu kami salah atau enggak. Kemudian ketika dihubungkan dengan hadis yang ketika Rasul membagi bagian itu ya, saya nggak tahu di situ dikatakan membagi gitu, membagi sesuatu, tapi hadisnya nggak dijelaskan membagi apa, nggak tahu. Tapi ada yang eh, sahabat atau siapa mengatakan, ya Rasul kalau membagi bagian yang adil begitu. Akhirnya Rasul apa balik, loh saya kan Rasul mas, masa tidak adil, intinya begitu itu. Tapi saya yang saya pahami begitu. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasul apakah saya penggal kepalanya, karena dia gampangnya kan nggak sopan gitu ya sama Rasul, kok sampai seperti itu ya. Kemudian Rasul mengatakan jangan, dia mempunyai teman yang sholatnya itu dengan kalian lebih bagus kelompoknya dia begitu. Kemudian puasanya juga lebih bagus dari puasa kalian. Cuman kalau dia kalau baca Quran nggak sampai ke tengah apa ke tenggorokan. Lah, dengan hadis ini apakah bisa ada korelasi dengan peristiwa tadi yang saya sampaikan, eh, seorang eh, ah apa katakanlah umahat yang menyampaikan dengan bagaimana dia bisa memukau banyak ibu-ibu, tetapi ketika dia kerja dia nggak bisa eh, nggak bisa ngurusi gitu, nggak mumpuni gitu. Nah, yang saya tanyakan, eh, adakah korelasi dengan hadis ini, dan apakah kami juga salah ketika mengambil keputusan untuk mengoffkan atau memberhentikan dia dari lembaga ini. Itu aja Afan Ustadz untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Eh, Baik, silakan Bu Baiti langsung. Makasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan tadi yang berkaitan dengan eh, kita itu apa namanya, ketika Allah mengenai kebaikan maka Allah itu akan memudahkan dia itu untuk beramal soleh gitu, berbuat baik. Apakah beramal soleh berkaitan dengan hasil Ustaz? Yang saya sedang ini tuh sedang saya galau itu gini Ustaz. Saya tuh kemarin yang ngafalin gitu, ngafalin udah uh, dan saya mau kemarin lagi mau murojaah lagi karena mau saya eh, apa namanya setor gitu, tapi ternyata banyak lupanya gitu. Saya sampai gini, sampai saya ulang lagi, saya rekam masih banyak yang salah, saya rekam lagi masih banyak yang salah gitu. Ini saya, ya Allah gitu. Saya apa, apa saya banyak salah gitu ya, apa saya, jadi mohon pencerahannya Ustadz gitu buat menyemangati saya biar nggak apa namanya, jadi dinamikanya dalam kita menghafal itu butuh apa namanya, butuh supportnya Ustadz. Jazakallah. Salah Baik, kurang terdekat.
Fadal Ustaz, langsung. Setelah fix, ya kalau eh, Al-Quran ini memang Allah jelaskan dengan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء يعني والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا. Jadi Al-Quran memang ada satu peluang mengarahkan manusia menjadi sebaik-baik manusia. Tapi ada yang ketika proses ber-Al-Quran tidak utuh, tidak berusaha untuk utuh, memang nggak utuh, tapi memang nggak ada keinginan untuk utuh. Saya maunya ber-Al-Quran karena sebab-sebab buruk, ya, sebab mencari kelemahan orang beriman, segala macam. Ya dia dapatnya itu. Ya. Nah itu kalau disebut ya, bahwa Ahlul Quran itu, kalau Ahlul Quran dalam sisi kemampuan memang tidak ada jaminan. Karena ketika dia menghafal, memang ingin mencelakai kaum muslimin, dia bisa hafal juga. Ya. Ingin menipu kaum muslimin, ya, sebagaimana kaum Khawarij atau Dzul Khuwaisirah, wah, di mana sholatnya, di mana tangisannya. Ya, itu kalau kalau eh, dalam bentuk mukhalafah, pelanggaran. Ya, apakah eh, pelanggaran akidah ya bersama Al-Quran dan memusuhi kaum muslimin atau pelanggaran akhlak. Ya, Insya Allah ya ada pesantren Quran tapi ya Allah semoga melindungi kita. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali dari Allah ya. Melakukan penyimpangan entah itu panti asuhan entah itu ya di situ pasti ada Qurannya ada apa jadi berbagai macam penyimpangan. Karena cara beral-Qur'annya yang ya tidak mengedepankan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niat-niatnya karena fundraising dan seterusnya. Tetapi memang ada sisi-sisi di mana ya, eh, Allah katakan sukhriya tadi. Jadi tidak semua ahlul Quran itu ya, dia hafalannya bagus, dia ininya bagus. Tapi kalau disuruh khutbah Jumat nggak bunyi, nggak bisa dia, bisanya tasbih, bisanya imam qiyamul. Disuruh khutbah Jumat nggak bunyi, dia bingung mau ngomong apa. Ya dia masih berproses aja sebenarnya. Ya dia lagi proses. Suatu saat insya Allah bisa. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang ilmunya banyak segala macam, tapi kalau sudah di depan mah nggak bisa. Atau kalau ngimamin misalnya suaranya tidak tidak bisa dinikmati oleh makmumnya, ya, bisa juga begitu. Memang dia alim, ya, memang dia segala